Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kehidupan Mahapati Gajah Mada penuh dengan misteri dan kontroversi, bahkan di antara pakar sejarawan juga silang pendapat mengenai Gajah Mada. Namun begitu kami mencoba menggali siapa Gajah Mada sebenarnya. Dalam Lontar Badat Gajah Mada diceritakan bahwa orang tua Gajah Mada adalah pendeta Hindu di Wilatikta, Majapahit. Ayahnya bernama Empu Curadar Mayogi dan ibunya bernama Patni Nurirati. Keduanya diangkat menjadi pendeta oleh Empu Ragarunting. Dalam aturan yang berlaku untuk pendeta, kedua pasangan ini dilarang bersetubuh meski sudah berstatus nikah. Selanjutnya Curadar Mayogi memilih berdomisili di luar Wilatikta, di asrama Gili Madri, sedangkan Patni Narirati berdomisili di Wilatikta. Meski terpisah, namun keduanya intens bertemu. Patni setiap hari mengunjungi sang suami untuk mengantarkan sarapan dan kebutuhan harian lainnya. Hingga pada suatu hari kejadian tidak biasa terjadi di antara keduanya. Saat hendak menyantap masakan sang istri, tanpa sengaja gelas tersenggol dan air pun tumpah. Melihat hal itu, Curadar Mayogi pun pergi mencari air minum. Sedangkan sang istri ditinggal sendirian. Proses kehamilan Patni diawali dengan perbuatan Hyang Brahma, Dewa Api, yang tergoda untuk bersetubuh dengan Patni. Maka berubahlah wujud sang dewa ini menyerupai Curadar Mayogi dan mendatangi Patni, di saat suaminya yang asli sedang pergi mencari air minum. Kehamilan Patni seolah tamparan bagi keduanya. Bagaimana tidak, keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi agama. Karena didorong rasa malu itulah keduanya memutuskan kabur ke hutan. Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana keduanya menuju ke arah barat daya, lalu sampai di Desa Mada. Si Jabang bayi akhirnya melahirkan di sebuah balai agung yang terletak di desa tersebut pada 1299. Usai melahirkan, Patni bersama suaminya meninggalkan buah hati mereka seorang diri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju gunung. Beruntung, bayi tersebut dipungut oleh pemuka desa setempat. Kabar penemuan bayi itu sampai juga ke telinga salah satu patih tersohor dari Wilatikta. Sang patih lantas merawat dan membawa bayi yang kemudian diberi nama Mada ini ke Majapahit. Kisah ini terdapat dalam Lontar Badat Gajah Mada. Bayi yang dibuang itu kemudian dikenal Gajah Mada yang menjadi tokoh sentral di kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari figur Gajah Mada. Karir militernya di Majapahit mulai menanjak setelah dia berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja kedua Majapahit dalam peristiwa pemberontakan Rakuti pada 1319. Kopian cerita yang ditulis di atas lontar ini terdapat di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Penulisan di lontar menggunakan bahasa Bali Tengahan. Hingga kini memang belum diketahui lontar asli yang menceritakan sang patih ini. Dalam kitab Pararaton ceritakan pada pemberontakan di zaman Jayanegara dilakukan oleh para Dharmaputra yang tak lain loyalis Raden Wijaya. Pemberontakan ini terjadi karena raja kedua Majapahit ini berdarah campuran Jawa dan etnis Melayu, bukan asli keturunan Kertanagara. Seperti diketahui, bahwa Jayanegara merupakan anak hasil perkawinan antara Raden Wijaya dengan Darapetak. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti, seorang perwira Majapahit dari daerah Pajarakan, sekarang Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pemberontakan Rakuti, Majapahit berhasil direbut dari tangan Jayanegara. Karena jasa besarnya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai patih Majapahit. Dari sini, karir militer Gajah Mada semakin moncer. Di hari-hari berikutnya, dipercaya untuk menumpas para pembelot kerajaan. Tercatat karena jasanya itu, dia pernah diangkat sebagai patih Doha Kediri, dan patih Kahuripan, sekarang Sidoarjo. Di masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, posisi Gajah Mada diangkat lebih tinggi menjadi Mahapati setelah berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta, masuk Kabupaten Situbondo. Pada periode inilah Gajah Mada melakukan ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit ke segala penjuru.
Banyak kerajaan penting berhasil direbut Majapahit, seperti Kerajaan Pejeng, Bali, sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Malayu. Puncaknya, Gajah Mada diangkat sebagai Pati Amangkubumi dan kembali menjadi tokoh sentral kemajuan Majapahit di zaman Hayam Wuruk, termasuk salah satu peristiwa penting dan kontroversi hingga kini masih simpang siur yaitu Sumpah Palapa. Sedangkan dalam Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, kekuasaan Majapahit yang didapat dari peperangan maupun monopoli dagang terbentang dari Papua, Sumatera, Tumasik, sekarang disebut Singapura, hingga sebagian pulau di Filipina. Semua terbingkai dalam peta Nusantara. Atas jasanya itu, menurut Kitab Negara Kertagama, Gajah Mada dihadiahi wilayah Madakaripura. Dikatakan bahwa di tempat ini Gajah Mada melakukan meditasi. Pada akhir hayatnya Mahapati Gajah Mada sudah tidak terlibat aktif pada sistem pemerintahan Majapahit. Gajah Mada diceritakan mengundirkan diri sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit dan digantikan oleh Gajah Enggon. Pasca mundur Gajah Mada melakukan meditasi terakhir dan moksa, menghilang dari muka bumi, di kawasan Madakaripura, Probolinggo, Jawa Timur. Mahapati Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa ini, melakukan ritual menyucikan diri dengan bertapa untuk mencapai moksa kawasan Madakaripura. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan Madakaripura adalah daerah bebas pajak yang merupakan hadiah Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang diberikan khusus untuk Mahapati Gajah Mada. Air terjun di kawasan Madakaripura dipercaya oleh sejumlah masyarakat di sekitar lokasi sebagai tempat untuk meditasi terakhir hingga akhirnya mencapai moksa. Sehingga tak mengherankan jika banyak orang yang datang untuk bermeditasi, khususnya pada hari-hari yang dikeramatkan. Aliran air di terjun Madakaripura konon tak pernah berhenti mengalir. Oleh karenanya, lokasi Mahapati Gajah Mada bersemedi ini disebut juga sebagai air terjun abadi. Air terjun Madakaripura berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jika benar apa yang disampaikan Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama itu, maka sesungguhnya tidak ada keraguan soal di mana Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya setelah tidak menjadi Mahapati. Juga akhir hidupnya di pertapaan Madakaripura setidaknya sedikit menjawab pertanyaan terkait asal-usul Gajah Mada. Bahkan untuk mengenang tokoh Mahapati Gajah Mada pun dibangun patung Gajah Mada di dekat lokasi air terjun. Jangan telan mentah-mentah informasi yang kami suguhkan karena untuk mengungkap siapa sejatinya Gajah Mada membutuhkan banyak data yang valid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.